Secara mengejutkan para siswa berhamburan masuk bahkan sampai memecahkan kaca. Dalam kekacauan ini mereka melihat beberapa siswa berlumuran darah yang mengejar dan menyerang siswa lainnya. Parahnya lagi, Onzo hanya terpaku saat siswa yang sudah menjadi zombie ini meraung di atas dia. Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang sudah meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Melanjutkan series zombie berjudul All of Us Are Dead. Langsung saja, kita buka pintu teaternya. Beralih pada beberapa siswa yang tengah bermain. Ketika sedang asik merekam, tiba-tiba dua orang siswi berlari dengan panik akibat dikejar oleh beberapa zombie. Melihat itu, mereka pun bergegas kabur, termasuk siswa yang kakinya tersangkut pada trafikon. Sementara di ruang kepala sekolah, sang kepala sekolah memarahi para guru yang dia nilai lalai menyita semua ponsel siswa sehingga polisi mendapatkan laporan terjadinya wabah zombie. Oleh karena itu, dia memerintahkan para guru untuk meminta semua siswa kembali ke kelas masing-masing. Mendengar keputusan tidak masuk akal ini, maka Sun Hwa keluar untuk memberikan pengumuman bahwa situasi sekolah tidak aman. Baru saja dia menaiki tangga, terlihat seorang guru menegur siswa yang menggunakan trafikon tadi. Naas, siswa yang sudah menjadi zombie ini langsung menyerang sang guru. Awalnya Sun Hwa mencoba menghentikan, namun melihat siswa mengerikan tersebut mencoba menyerang dia juga, maka Sun Hwa bergegas kabur. Pada waktu yang sama, di kantin pun para zombie sudah membuat kekacauan hingga menyebabkan api menyala di bagian dapur. Sementara Chung San yang melihat satu zombie mencoba menyerang Onzo segera menyelamatkan dia. Di tengah air yang keluar akibat api menyala tadi, Chung San berusaha menghalau para zombie yang menyerang mereka. Namun karena semakin banyak siswa terinfeksi yang membuat situasi menjadi semakin kacau, maka mereka mencoba keluar melalui jendela. Sedangkan siswa pembuli bernama Yun Guinam yang tidak sempat lagi mendekati jendela memutuskan untuk bersembunyi di dapur. Sialnya di luar, Chung San dan Onzo harus menghadapi kekacauan yang sama. Bahkan tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari halaman sekolah ataupun kembali ke dalam gedung sekolah. Bersamaan dengan itu, sebuah truk yang sopirnya terinfeksi masuk ke halaman hingga menabrak gedung. Melihatnya, Chung San mengajak Onzo untuk naik ke atas truk kemudian memanjat ke gedung sekolah. Namun di dalam, mereka kembali harus berusaha menyelamatkan diri dari para zombie yang berdatangan. Naas, akibat berusaha menyelamatkan Onzo, sang zombie justru menyerang Chung San. Tapi dengan menggunakan apar, Onzo berhasil membuat suasana berkabut sehingga mereka bisa meloloskan diri. Di tempat lain, Suhyuk dan Namra juga menghadapi kekacauan yang sama. Hingga mereka melihat seorang petugas kebersihan yang berada di atas tangga diserang oleh beberapa zombie. Kembali pada Chung San dan Onzo yang mencoba masuk ke sebuah kelas. Melihat yang datang adalah Chung San, maka Kyung Soo yang menahan pintu segera mengizinkan mereka masuk. Di sana ternyata juga ada Yisak. Sesaat kemudian datang lagi seorang siswa bernama Daesu. Lalu dengan berasumsi bahwa rekan-rekan mereka telah menjadi zombie, Chung San mengatakan kejadian ini persis seperti tren tubusan. Namun karena Daesu menganggap zombie hanya ada dalam film, maka dia mengajaknya menengok ke jendela. Dan secara mengejutkan muncul sebuah tangan yang ternyata Suhyuk. Tatkala giliran Namra naik, satu zombie menjatuhkan tangga. Beruntung Suhyuk menyambut dia di saat yang tepat. Melihat itu, Onzo sempat cemburu. Di waktu yang sama, Hyunju sampai ke rumah sakit dalam kondisi masih tidak sadarkan diri. Di sebuah ruang interogasi, Byung Chan yang merupakan seorang dokter dalam bidang biologi sel ini meminta untuk mengkarantina Hyunju atau semua orang akan mati. Namun sang polisi tidak percaya dan tetap memaksa dia untuk menjelaskan alasannya menculik Hyunju serta berasumsi Jinsu tidak hilang melainkan dia bunuh. Mendengar itu, Byung Chan menjadi teringat pada suatu malam dia membuat rekaman dan mengatakan sang anak sudah mati. Dia juga menjelaskan telah mengekstrak hormon testosteron tikus yang meningkat drastis akibat ketakutan. Lalu menginjeksikan hormon tersebut kepada Jinsu. Awalnya dia berpikir Jinsu akan menjadi sangat kuat jika rasa takutnya berubah menjadi amarah. Sayang, Jinsu justru menginfeksi sang ibu. Kembali ke rumah sakit. Pada sebuah ruang MRI, Hyunju yang dimasukkan ke dalam alat radiologi tiba-tiba bangkit dan berontak. Oleh karenanya, petugas mencoba menahan. Tapi dengan mengerikan, Hyunju berubah menjadi zombie dan langsung menyerang.
Sesaat kemudian sang petugas yang berlumuran darah keluar. Dan karena Hyunju yang kembali menyerang, maka mereka semua bergegas kabur, beralih pada sebuah bus yang hampir saja menabrak Haeseo akibat menyeberang secara tiba-tiba. Di dalam bus ini terdapat seorang guru dan beberapa siswa yang akan melakukan kompetisi memanah di SMA Hyosan. Begitu sampai di depan gerbang, sang driver tiba-tiba menghentikan bus. Lalu secara mengejutkan satu zombie menerjang kaca. Melihat kekacauan di halaman sekolah ini, mereka menjadi kebingungan. Di dalam kelas, Yisak yang berusaha mencari ponsel akhirnya menemukan sebuah ponsel milik rekan mereka. Ketika Chungsan mencoba menggunakan pengenal wajah dari pemilik ponsel yang sudah menjadi zombie untuk membuka ponsel tersebut, Onzo mengatakan kata sandi tidak diperlukan untuk melakukan panggilan darurat. Mendengar itu, Chungsan langsung menghubungi nomor darurat polisi dan melaporkan terjadinya wabah zombie di sekolah mereka. Sayang, polisi justru menganggap Chungsan membuat laporan palsu. Namun selang beberapa saat, rekan di sebelahnya juga mendapatkan laporan serangan zombie di rumah sakit. Bersamaan dengan itu, operator polisi lain juga mendapatkan laporan yang sama. Kembali ke kelas, karena mendengar suara teriakan seorang siswi, maka para zombie yang mengepung mereka berhamburan pergi. Lantas merasa ragu dengan keberhasilan laporan Chungsan tadi, maka Onzo meminta ponsel untuk menghubungi petugas pemadam kebakaran dan melaporkan bahwa di sekolah mereka telah terjadi kebakaran besar. Mendengar laporan tersebut, petugas pemadam kebakaran bergegas mempersiapkan diri dan berangkat. Di dalam kelas, lantaran merasa semakin frustasi, maka Nayeon mendatangi Namra dan memintanya menjalankan tugas sebagai ketua kelas. Mendengarnya, Namra berkata mereka sangat lucu karena baru mengakui dia sebagai ketua kelas setelah kejadian seperti ini. Alhasil, anak-anak muda yang bingung dan ketakutan ini menjadi berdebat saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bersamaan dengan itu, secara mengejutkan seorang guru masuk. Melihat mereka, sang guru juga sempat terkejut. Tapi setelah memastikan mereka tidak terinfeksi, maka dia menjadi tenang dan segera memerintahkan untuk membarikade pintu. Sayang ketika tengah sibuk, Yisak melihat luka gigitan di tangan sang guru. Tapi guru ini tidak mengakui bahwa itu adalah luka gigitan. Oleh karenanya, Yisak memberanikan diri untuk mengusir guru mereka keluar. Melihat kelancangan Yisak, sontak sang guru menjadi emosi. Namun bersamaan dengan itu pula hidungnya mengeluarkan darah sehingga Onzo yang ketakutan langsung memukul. Ketika akan mendatangi Onzo, tiba-tiba dia tumbang dan kejang-kejang lalu berubah menjadi zombie dan berhasil menyerang siswi bernama Minji, kendati bisa dibanting oleh Daesu. Kemudian Chungsan segera mengambil kursi dan menjorokkan zombie tersebut ke dinding. Sesaat berselang, Minji yang terinfeksi akhirnya berubah menjadi zombie, tapi serangannya masih bisa ditahan oleh Daesu. Oleh karena itu, Suhyuk pun mengajak mereka meninggalkan kelas tersebut dan mengurung kedua zombie tadi di dalam. Sayang di ujung lorong para zombie bermunculan sehingga dengan berani Suhyuk bertarung menghadapi zombie-zombie tersebut. Cukup lama membiarkan Suhyuk bertarung sendiri, akhirnya rekan lain ikut membantu. Melihat rekan-rekannya kesulitan, maka Daesu mencabut sebuah pintu dan berhamburan membarikade zombie-zombie tersebut. Lalu mendorong para zombie hingga jatuh ke tangga, kemudian mereka bergegas naik ke lantai atas. Dikarenakan para zombie yang masih berdatangan, maka Suhyuk memutuskan menahan mereka sementara rekan yang lain naik menuju lab science. Malang di lantai ini pun mereka masih harus menghadapi serangan zombie. Parahnya mereka justru terkepung. Sialnya lagi pintu lab science juga digembok. Tapi Onzo melihat kotak penyimpanan selang pemadam sehingga meminta mendorong zombie agar dia bisa mengambil selang tersebut. Kemudian dengan menggunakan kepala selang, Onzo mencoba merusak gembok, sementara rekan yang lain menahan para zombie. Dan setelah berhasil membuka gembok tersebut, mereka melakukan dorongan terakhir lalu bergegas masuk ke dalam ruangan. Sayang ponsel yang dikantongi oleh Onzo terjatuh di luar. Baru saja merasa lega, tiba-tiba satu zombie berhasil menarik rambut Daesu. Melihatnya, siswa bernama Oh Junyong langsung menyerang sang zombie, tapi justru menyebabkan kaca pecah. Alhasil, Chungsan mengajak mereka untuk membarikade jendela dan pintu. Sesaat kemudian, Onzo menyadari Suhyuk tidak ada di antara mereka. Tapi Chungsan hanya mengatakan Suhyuk tadi ada di belakangnya. Pada momen ini, yang terlihat khawatir tidak hanya Onzo tetapi juga Namra. Pada waktu yang sama di atap gedung, melihat kejadian di bawah, Cholsu berasumsi hanya mereka berdua yang tersisa. Namun Enji justru merasa mereka kembali terasing dari dunia. Beralih ke dapur, mendengar rekannya yang bersuara, maka dengan cepat Guina memaksa dia diam.
Dan lantaran tidak bisa diam sedangkan ada zombie di dekat mereka, maka dengan tega Guina menendang dia keluar, sehingga tanpa ampun para zombie menyerang rekannya tersebut. Di sebuah toilet, seorang siswi bernama Halim mengatakan kepada rekannya yang bernama Yu Junsung bahwa dia merasa pusing. Mendengar itu, seorang rekan mereka lagi yang bernama Park Mijin memaksa Junsung keluar, lalu memeriksa Halim. Mendapati luka gigitan di bahu Halim, maka dia segera menutup pintu dan mengatakan Halim akan berubah menjadi zombie. Benar saja, dari hidung Halim darah pun mengalir. Lantas Mijin meminta Junsung untuk menahan pintu. Dari dalam, Halim mencoba memanjat, tapi langsung dijatuhkan oleh Mijin hingga terbentur. Bersamaan dengan itu, Halim mulai mengalami perubahan. Mendengarnya, Mijin segera mempersiapkan senjata, lalu meminta Junsung untuk membuka pintu. Begitu pintu dibuka, Halim yang sudah berubah menjadi zombie ini pun menyerang, tapi dengan cepat dihentikan oleh Mijin. Parahnya, sang zombie juga ternyata lebih kuat dari mereka berdua. Tapi tanpa diduga, sebuah panah menancap pada zombie tersebut. Kemudian seorang gadis bernama Jang Hari dan seorang rekannya masuk menodong mereka karena khawatir mereka akan berubah menjadi zombie. Sesaat kemudian pengeras suara berbunyi. Ternyata dari ruang siaran, Sun Hua meminta semua siswa untuk bersembunyi sampai bantuan tiba atau keluar dari sekolah jika memungkinkan. Karena dia sendiri juga belum tahu apa yang tengah terjadi, tapi dia berjanji mereka akan bertemu lagi. Mendengar itu, mereka pun menjadi terharu. Di tempat lain, ayah Onzo bernama Nam Soju yang ternyata kapten dari petugas damkar ini sampai di lokasi suatu panggilan darurat. Di sini mereka sempat mendengar teriakan seseorang. Sesaat kemudian, seekor gagak tiba-tiba hinggap di atap bangunan sehingga Soju sempat memiliki firasat kurang baik. Namun karena tidak melihat siapa-siapa, mereka memutuskan segera masuk ke gedung. Dan sepeninggalan mereka, terlihat seorang wanita terinfeksi mendatangi mobil. Di dalam kelas, melihat Onzo bersedih lantaran mengira Suhyuk sudah menjadi zombie, maka Yisak mencoba untuk menenangkan dia dan meyakinkan bahwa Suhyuk pasti baik-baik saja. Namun di sisi lain menurut Yisak, sikap Chungsan tiba-tiba mudah tersinggung setelah mengetahui pernyataan cinta Onzo kepada Suhyuk. Sehingga berasumsi Chungsan juga menyukai Onzo. Sayang Onzo tidak menyadari hal tersebut. Bersamaan dengan itu, Onzo merasakan tangan Yisak yang sangat dingin persis seperti tangan Hyunju sebelumnya. Dan tidak berselang lama dari hidung Yisak pun keluar darah. Melihat ini, sontak Yisak teringat satu zombie yang menggigit dia ketika mereka dikepung tadi. Tapi Yisak berusaha mengatakan dia tidak tergigit. Dan setelah melihat dirinya sendiri di cermin, Yisak pun menyadari dia sudah terinfeksi. Terlebih dengan pandangan yang berubah menjadi merah. Mengetahui sang sahabat yang akan segera berubah, Onzo berusaha menenangkan dia. Namun Chungsan segera menarik Onzo menjauh dari Yisak. Benar saja, bersamaan dengan itu Yisak tumbang. Lalu berubah menjadi zombie dan langsung menyerang. Alhasil, karena Chungsan berusaha melindungi Onzo, akhirnya sang zombie terjungkal keluar jendela. Namun Onzo yang tidak rela dengan kepergian Yisak tetap menahan dia. Melihat itu, terpaksa Chungsan berusaha agar genggaman sang zombie terlepas, meskipun tindakan ini menambah kesedihan Onzo. Di ruangan lain, ternyata dugaan Yisak benar karena Suhyuk masih selamat, hanya saja sedang mencari cara keluar dari ruangan penuh zombie tersebut. Ketika melihat sebuah jendela, Suhyuk berniat untuk menyelinap ke sana. Kembali pada Chungsan, sejenak berpikir, maka dia mengajak mereka keluar dari ruangan itu melalui jendela dengan menggunakan selang pemadam tadi. Untuk itu, dia mencoba mengambil selang tersebut. Sial, satu zombie yang melintas menyebabkan selang semakin menjauh. Oleh karenanya, dia mengambil tangan dari sebuah patung lab. Sayang, ketika hampir menjangkau, satu zombie yang melintas kembali membuat selang menjauh. Tapi setelah berusaha cukup keras, akhirnya Chungsan berhasil mengambil selang yang dimaksud. Lalu dia meminta mereka membantu membuat simpul untuk meletakkan kaki saat turun. Sayang, selang ini hanya mampu mencapai 2 lantai di bawah mereka. Awalnya Chungsan berniat turun terlebih dahulu untuk memastikan kondisi di bawah. Namun setelah menatap ke arah Onzo yang terlihat tidak bergeming, maka dia meminta Kyungsun turun terlebih dahulu. Karena dia khawatir Onzo tidak mau ikut turun. Alhasil, dalam keadaan gemetar, Kyungsu mencoba turun. Sementara dari lantai di ujung selang, Sung Hwa yang melihat Kyungsu bergelantungan segera membukakan jendela. Mendapati sang guru yang masih hidup, Kyungsu segera memberitahu yang lain. Dari situ, satu persatu mereka turun. Dan sebelum turun, Namra sempat meninggalkan pesan kepada Suhyuk yang memberitahu bahwa mereka berada di ruang siaran.
Setelah semua turun, rupanya dugaan Chung San benar karena Onzo memang menolak turun akibat telah kehilangan Yisak dan Suhyuk. Tapi Chung San berkata masih ada orang lain yang mencintai dia, jadi harus tetap hidup demi mereka. Alhasil Onzo bersedia turun. Pada waktu yang sama, cukup lama menunggu zombie yang berdiri di dekatnya menjauh, Suhyuk mencoba keluar. Sayang dia terbentur meja sehingga menyebabkan sebuah pensil terjatuh. Dan akibat suara pensil ini, para zombie mulai berhamburan ke arahnya. Beruntung Suhyuk masih berhasil keluar. Sedangkan akibat Onzo yang terlalu lambat, para zombie pun berhasil mendobrak pintu dan menerjang Chung San yang tidak dapat lagi menghindar. Melihat zombie-zombie berjatuhan sementara Chung San tidak juga turun, maka Onzo dan rekan yang lain hanya bisa terdiam. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir episode 2 ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur, sehat selalu, dan sampai ketemu pada episode berikutnya. Mantap.